dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihat seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya mengutip satu saja apa yang dikatakan Paulus, iman, betapa agungnya iman atau rahasia iman kita. Paulus begitu rindu dengan orang kepercayaannya Timotius. Dari penjara dia menulis, saya sebetulnya pingin ketemu kalian, tapi saya tidak bisa. Tetapi ingat, betapa luhur dan agungnya iman itu. Harap kamu pertahankan. Kurang lebih seperti itu dia menulis. Karena dia tidak bisa datang. Nah, apa yang dimaksudkan Paulus mengenai betapa agungnya rahasia iman. Dia lalu berkisah bagaimana Yesus berjuang. Bagaimana Yesus melakukan kehendak Bapanya. Mati konyol, disalib seperti tidak ada apa-apa, tetapi pada akhirnya dimuliakan. Itu sebuah rahasia yang kadang sulit kita mengerti. Orang Roma mengatakan salib itu sebuah penghinaan, tetapi bagi kita orang Kristiani, salib itu adalah tanda perjuangan. Salib itu harus memberikan kekuatan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Maka kalau kita mencoba melihat beberapa kesaksian hidup orang-orang. Saya ambil satu contoh, misalnya Blinuko itu ya, tiap pagi dia bangun, dia siapkan segala peralatan liturgi. Dan mungkin ada orang lain yang mengatakan, untuk apa mau kerja seperti itu? Sementara sekarang orang lebih menarik untuk kontrak tanahnya, membangun villa, lalu kemudian mendatangkan uang. Saya kira Blinuko punya tanah, kalau dia jual dia kontrakkan bisa. Tapi kenapa dia bekerja? Mengambil opsi, mengambil pilihan seperti ini. Kadang-kadang ya itu indahnya, agungnya rahasia iman kita. Banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, banyak hal yang tidak bisa kita jawab. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang Kristiani, seperti Yesus, salib itu ternyata keindahan, salib itu perjuangan. Lalu kalau kita mendengar bacaan Injil, kadang-kadang memang kehidupan di sekitar kita seperti itu. Ada orang sedih, ada orang datang menghibur, tetapi kalian tidak peduli. Ada kelompok anak-anak yang main seruling di pasar, tetapi banyak orang yang juga tidak peduli. Kemudian Anak Manusia datang, kamu juga tidak peduli. Kadang-kadang seperti itu situasi di sekitar kita. Kita sudah berusaha baik, kita sudah berusaha datang, kita sudah berusaha setia, kita sudah berusaha menjalankan iman kita. Bahkan kita setiap pagi sudah setia untuk ke gereja. Tetapi kadang-kadang
kita sering berpikir, wah kok sama saja. Tetapi percayalah, Ekaristi itu sebuah kekuatan yang tidak sekali jadi. Semakin kita setia, semakin banyak pertanyaan dan persoalan. Tetapi bukan berarti kita lalu berhenti. Setialah, seperti Belinuko setiap pagi dia setia. Mungkin tidak banyak orang tahu bagaimana perjuangannya. Tetapi begitulah kehidupan kita, begitulah kehidupan iman kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang datang pagi ini juga akan suatu saat juga akan mendapat kekuatan dari kesetiaan. Ekaristi itu adalah jalan kekudusan kita. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita, memberkati pekerjaan ibu, bapak semua, karena kita telah mengawali hari kita di dalam nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan hidup kami persembahkan rencana kami, harapan kami hari ini bersama roti dan anggur yang menjadi persembahan kami. Terimalah niat, terimalah hidup kami. Semoga menjadi persembahan yang benar-benar membuat kami tetap berusaha untuk mengandalkan kekuatan-Mu, kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.